betapa sementaranya dukungan-dukungan keagamaan yang diberikan, dan betapa mudahnya terjadi penggiliran. Tahun 2019 Prabowo didukung oleh kalangan Islam kota. Pada 2023 aliran yang berbeda yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Apakah kemudian secara teologis, secara kerohanian, jenis dukungan semacam ini efektif atau tidak, akan kemudian kita lihat. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi, tolong perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini, Ustadz Abdul Samad itu menempelkan tangannya di dada Prabowo Subianto. Ini kejadian berlangsung pada 2019 ketika Prabowo Subianto muncul sebagai calon presiden berhadapan dengan Joko Widodo atau Jokowi. Nah, gambar ini itu merupakan sebuah simbol. Anda bisa menyebutnya sebagai simbol spiritual atau simbol kerohanian atau apa saja. Yang jelas ya, harus kita lihat konteksnya, bahwa pada waktu itu Ustadz Abdul Samad adalah representasi dari para ulama, para pemimpin agama, para ahli agama dari sayap, boleh dikatakan, kaum modernis, apa yang sering saya sebut sebagai Islam kota. Jadi Abdul Samad pada waktu itu dengan menempelkan tangannya di dada Prabowo Subianto, maka itu adalah sebuah simbol dukungan Islam kota kepada aksi politik Prabowo Subianto untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia pada, sekali lagi, tahun 2019. Nah, sejauh mana ya tempelan tangan dari Abdul Samad ke dada Prabowo Subianto itu kemudian bisa kita lihat. Ternyata Prabowo itu belum berhasil memperoleh apa yang diidam-idamkan, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia di dalam kontestasi 2019 itu. Nah, kali ini ya, hampir 5 tahun berselang, yaitu pada 2023, kita kemudian mendapatkan sebuah gambar yang hampir mirip, yaitu Prabowo Subianto berpelukan dengan Habib Lutfi. Habib Lutfi kita ketahui adalah ya seorang tokoh ya tasawuf yang sangat dihormati oleh kalangan Nahdiyin. Dia ya seperti kata Kang Ison Basudi itu sangat ya dielu-elukan oleh para pemimpin-pemimpin kaum Nahdiyin, ulama-ulama yang berada
di kalangan kaum Nahdliyin. Jadi di sini kita melihat sebenarnya, untuk gampangnya, sebuah sirkulasi, sebuah pasang surut dari dukungan yang diperoleh oleh Prabowo Subianto. Sebenarnya lebih tepat giliran, gitu. Ada pergiliran di situ. Sebab Abdul Samad jelas pandangan-pandangan keagamaannya itu merupakan pandangan-pandangan yang mencerminkan reformisme Islam. Lalu kemudian pendukungnya sebagian besar itu adalah mereka yang berada di kalangan yang secara sosiologis saya katakan Islam kota. Lalu kemudian sangat sedikit punya akar di kalangan pesantren. Tahun 2023 seperti gambar yang kita lihat tadi, ketika Habib Lutfi itu berpelukan dengan Prabowo Subianto, maka Habib Lutfi itu adalah representasi bukan saja dari dunia tasawuf, karena tokoh ini begitu dihormati di kalangan kaum Nahdliyin, maka sebenarnya Habib Lutfi itu punya akar yang kuat di tengah-tengah masyarakat pedesaan yang orientasi keagamaannya itu bercorak tasawuf, bercorak ke NU-an. Jadi di sini kita lihat, kalau kita mau memberikan kesimpulan, sebenarnya betapa nisbinya, betapa sementaranya dukungan-dukungan keagamaan yang diberikan, dan betapa mudahnya terjadi penggiliran. Yang pertama adalah pada tahun 2019 Prabowo didukung oleh kalangan Islam kota. Tetapi kemudian yang kedua, dengan gambar pelukan Habib Lutfi dengan Prabowo, kita kemudian setidak-tidaknya kita kemudian melihat ada kelompok agama baru yang bergiliran kemudian memberikan dukungan kepada Prabowo. Nah, apakah kemudian secara teologis, secara kerohanian, jenis dukungan semacam ini efektif atau tidak, akan kemudian kita lihat. Tapi yang jelas, dimanapun juga, pada masa manapun juga, kita selalu melihat usaha-usaha para politisi dan kemudian usaha-usaha apa yang menamakan diri pemimpin agama berusaha saling mendekat satu sama lain di dalam the big political event, yaitu peristiwa politik puncak. Nah, kontestasi memperebutkan posisi presiden itu merupakan sebuah big political event yang kemudian terjadi, lalu kemudian seluruh resources atau sumber daya dimanfaatkan. Agama sekali lagi tetap kemudian dianggap sebagai resource atau sumber daya yang penting di dalam memberikan himbauan atau dukungan kepada salah satu calon presiden. Tetapi sekali lagi saya katakan betapa nisbinya, betapa sederhananya, karena yang pertama tahun 2019 itu aliran lain yang memberikan dukungan, pada 2023 terjadi aliran baru, maksud saya aliran yang berbeda yang memberikan dukungan kepada tokoh yang sama, yaitu Prabowo Subianto.